Bab 2. Etika profesi. Pengertian profesi. Di dalam kode etik profesi telematika disebut profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin. Nilai moral profesi menurut Franz Magnus Susano pada tahun 1975. 1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. 2. Menyadari kewajiban dan harus dipenuhi selama menjalankan profesi. 3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Ciri-ciri profesi secara umum dan beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Arti setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesi biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Syarat-syarat suatu profesi: melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir, hidup, dan keanggotaan yang permanen. 6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan terakhir, menentukan batu standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Etika profesi. Kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut UU Nomor 8, Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi. Pertama, prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. 2. Prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan suatu jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. 3. Prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. 4. Profesi kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. 5. Prinsip integrasi. Harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integrasi setinggi mungkin. 6.
Prinsip objektivitas. Harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya. 7. Prinsip kerahasiaan. Harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Dan terakhir, prinsip perilaku profesional. Harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Etika profesi bidang IT. Menurut Moore pada 1985 dalam bukunya yang berjudul What is Computer Ethics, etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Isu-isu pokok etika komputer. 1. Kejahatan komputer. 2. Cyber ethics. 3. E-commerce. 4. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tanggung jawab profesi. 5. Tanggung jawab profesi. Profesional dan profesionalisme. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi dalam melakukan tugas profesi. Para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Profesionalisme adalah menunjukkan ide, aliran, isme, dan bertujuan 14 pengembangan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien. Apa itu kelompok profesional? Kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Yang 13 dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya. Yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. 3 watak kerja seorang profesional. 1. Kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegakkan kehormatan profesi yang digeluti. 2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. 3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus mendudukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Sifat-sifat pelaku profesi. 1. Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. 2. Mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. 3. Selalu menjunjung tinggi etika dan integrasi profesi. Sikap seorang profesional. Komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. 4. Perspektif dalam mengukur profesionalisme menurut Giley dan England. 1. Pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan lambang profesional, pendekatan sikap individu, dan pendekatan elektik. 2. Pendekatan perkembangan bertahap. Individu dengan minat yang sama berkumpul mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu, membentuk organisasi profesi, membuat kesepakatan persyaratan profesi, dan menuntun kode etik dan profesi dan merevisi persyaratan. 3. Pendekatan berorientasi karakteristik.
Etika sebagai aturan langkah pengetahuan yang terorganisir kalian dan kompetensi khusus tingkat pendidikan minimal sertifikat keahlian. 4. Penguasaan materi. Mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. Prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesi. 1. Prinsip holistik atau keseluruhan. Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa praktek yang diberikan agar dapat menghindari daftar negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut. 2. Prinsip optimal atau terbaik. Profesi selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. 3. Prinsip lifelong learner. Belajar sepanjang hidup. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan sehingga dapat memberikan jasa atau praktiknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. 4. Prinsip integriti atau kejujuran. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab atas integritas pekerjaan atau jasanya. 5. Sharp atau berpikir tajam. Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. 6. Prinsip teamwork atau kerjasama. Profesional mampu bekerja sama dengan profesional lainnya untuk mencapai suatu objektivitas. 7. Inovasi. Profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa atau praktik yang diberikannya. Dan terakhir, prinsip communication atau komunikasi. Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksud secara tepat. Kedepannya prinsip tersebut dapat disingkat menjadi holistik, yaitu holistic, optimal, lifelong learning, integrity, sharp, teamwork, innovation, dan communication. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.